Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas dakwah pada tugas kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman sekarang ini, yaitu zaman serba ilmu pengetahuan dan serba ilmu teknologi. Adapun topik dakwah yang saya bawakan pada kali ini yaitu berjudul bagaimana kontribusi Islam atau apa kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasannya, marilah kita sejenak mengenal sedikit sejarah Islam. Dilihat dari kacamata Islam dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, di mana di sini Islam mengalami masa-masa kejayaan atau bisa dikatakan sebagai masa-masa emasnya Islam. Namun sekitar tahun 1650 sampai 1250 Islam mengalami gelombang perpecahan. Yang kedua yaitu periode pertengahan, di mana di sini Islam mengalami kemunduran yang cukup signifikan, di mana periode ini terjadi pada tahun 1250 sampai 1800. Nah, periode yang ketiga di sini yaitu Islam periode modern, di mana periode modern ini terjadi sekitar tahun 1800 sampai sekarang ini yang kita rasakan. Nah, sumbangan kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia yaitu salah satunya itu dari segi ilmu pengetahuan. Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern ini menjadi fakta bahwa sejarah tidak terbantahkan dan ini merupakan salah satu kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia. Bahkan banyak para ilmuwan yang berpendapat bahwa pengetahuan bermula dari dunia Islam yang kemudian mengalami transmisi atau penyebaran dan pengembangan ke dunia barat, di mana dunia barat pada kala itu masih mengalami masa kegelapan hingga muncul zaman yang cerah seperti sekarang ini. Melalui dunia Islam, mereka dapat mengakses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern sebagaimana diungkapkan Gore Barton bahwa orang-orang barat dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini tidak merujuk sepenuhnya pada sumber-sumber Yunani, melainkan kepada sumber-sumber Arab. Dan pada abad ke-12, pada abad ini merupakan peradaban Islam yang tertinggi dari sepanjang tahun sebelumnya, sehingga banyak buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat karangan para ahli muslim dan filsuf muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Di masa ini, selain tercatat sebagai umat Islam, tercatat sebagai prestasi tertinggi yang pernah diraih oleh umat Islam, ini juga tercatat sebagai awal dari kemunduran umat Islam. Sedangkan di dunia barat mulai gemilang dengan kesadaran akan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan, di mana di sini dunia barat mulai menerjemahkan buku-buku hasil karya cendekiawan Muslim hingga akhirnya membuat
pola perubahan kiblat pengetahuan dari yang sebelumnya berkiblat kepada peradaban umat muslim menjadi berkiblat kepada peradaban barat yang sampai sekarang ini kita cukup rasakan. Selain itu, Islam juga hadir di tengah keresahan peradaban jahiliyah di Jazirah Arab, sehingga mampu merubah peradaban jahiliyah yang ada di Jazirah Arab saat itu. Maka, dalam perspektif historis, Islam sudah banyak memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan beberapa aspek peradaban dunia. Dan salah satu kontribusi Islam yang diterapkan yaitu dari ilmuwan Al-Khawarizmi, di mana Al-Khawarizmi ini merupakan tokoh ilmuwan muslim yang sangat konsen dalam pengembangan matematika. Ia banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang aljabar. Nama lengkap ilmuwan muslim ini adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia merupakan matematikawan pertama yang mengajarkan aljabar. Al-Khawarizmi juga banyak menyusun daftar logaritma. Daftar ini digunakan untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah aritmatika dan fakta-fakta. Dan selain Al-Khawarizmi, ada juga fakta-fakta yang mendukung tentang kemajuan ilmu pengetahuan yang dilakukan ilmuwan muslim atau sejak peradaban muslim, di mana salah satunya yaitu ilmuwan muslim telah berhasil memberikan sumbangan eksperimental mengenai metode-metode dan teori-teori sains ke dunia barat atau ilmuwan barat. Yang kedua, di sini ilmuwan muslim telah berhasil memberikan sumbangan tentang sistem notasi dan desimal bangsa Arab yang dalam waktu yang sama telah dikenal di kalangan ilmuwan barat. Dan yang ketiga, karya-karya ilmuwan muslim pakar bidang kedokteran telah banyak diterjemahkan, khususnya karya Ibnu Sina atau Avicenna bahkan digunakan sebagai referensi utama di lembaga-lembaga pendidikan tertinggi. Lewat berbagai karya ilmuwan muslim juga sesungguhnya telah merangsang kebangkitan bangsa Eropa dengan memperkaya kebudayaan Romawi kuno serta literatur klasik yang melahirkan Renaissance. Yang selanjutnya itu ratusan lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam bentuk madrasah yang telah didirikan jauh sebelum bangsa Eropa memasuki masa kebangkitan adalah merupakan cikal bakal atau pendahulu universitas-universitas yang ada di Eropa. Ilmuwan muslim juga telah melestarikan pemikiran dan tradisi-tradisi ilmiah bangsa Romawi, Persatu, Grosse, Hellenistik dalam masa kegelapan. Namun, sekalipun kekuasaan Islam secara mutlak tidak lagi menjadi nomor satu atau penguasa di dunia, namun ajaran-ajaran Islam yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia ini merupakan mutiara bagi peradaban dunia. Maka patut dicatat bahwa sekalipun ilmuwan barat yang menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban sebenarnya dimotori oleh keilmuan Islam zaman dahulu. Itulah tadi dakwah yang saya bawakan. Sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada kekurangan itu dari saya, dan bila ada
kebaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.